Halo pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Saya Siska Oktaviani kembali menyapa Anda dalam program Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai low back pain, atau sering disebut juga dengan nyeri pinggang. Ya, nyeri pinggang memang sering menyergap kita, terutama usai beraktivitas berat. Kesannya memang sederhana, namun ternyata low back pain dapat merupakan suatu keluhan dari penyakit. Untuk menelaah lebih mendalam, kita akan mengupasnya bersama dokter dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Hampir 90% masyarakat pernah mengalami back pain atau yang lebih dikenal dengan nyeri pinggang. Back pain juga merupakan keluhan nomor 2 yang sering muncul setelah keluhan pada gangguan sistem pernafasan. Low back pain atau nyeri punggung bawah, disebut juga nyeri pinggang, adalah nyeri pada bagian pinggang yang dapat berupa nyeri setempat atau nyeri yang dijalarkan ke tempat lain seperti ke tungkai. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan low back pain ini antara lain adalah faktor usia. Dengan bertambahnya usia, tentu saja tulang dan jaringan penyangga di antara tulang menjadi kurang lentur sehingga mempermudah terjadinya nyeri pinggang. Kemudian yang kedua, kelebihan berat badan. Yang ketiga, posisi tubuh yang salah yang berulang-ulang, seperti misalnya banyak membungkuk, mengangkat beban yang berat, atau banyak gerakan yang memutar. Di samping itu kurangnya olahraga. Ada lagi yang struktur dari tulang belakangnya yang tidak benar, terlalu melengkung ke depan, terlalu melengkung ke belakang, atau yang bengkok. Itu juga mempermudah terjadinya nyeri pinggang. Yang paling sering itu karena gangguan pada otot-ototnya ataupun saraf yang terjepit. Penyakit ini sebenarnya merupakan suatu gejala berupa rasa nyeri yang terjadi di daerah pinggang bagian bawah dan dapat menjalar ke kaki, terutama bagian sebelah belakang dan samping luar. Low back pain memang lebih sering diderita oleh laki-laki karena berhubung dengan faktor aktivitas dari pria dan faktor dari pekerjaan. Seumpamanya misalnya kalau mengangkat galon air itu tentu saja dilakukan oleh pria, itu mempermudah nyeri pinggang juga. Kemudian olahraga yang berat, yang ekstrim itu banyak dilakukan oleh pria. Dan pekerjaan sehari-hari pun untuk yang beban berat pun banyak dilakukan oleh pria. Ya, jadi merokok itu bisa menyebabkan nyeri pinggang itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain, merokok itu dapat menyebabkan timbulnya plak atau karang-karang pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah kecil yang mengaliri darah ke daerah tulang maupun struktur penyangga tulang belakang. Sehingga apabila terjadi plak, tentu saja aliran darah ke daerah situ akan menjadi berkurang dan pasokannya darah maupun oksigennya akan berkurang sehingga mempermudah kerapuhan ataupun kelenturannya menjadi kurang baik. Kemudian yang kedua, nikotin itu mempengaruhi rangsang nyeri untuk ke otaknya. Jadi untuk sensasi nyerinya menjadi lebih tinggi, ya. Jadi orangnya mudah nyeri sekali dengan adanya nikotin itu. Kemudian yang ketiga, rokok itu mengandung karbon amoniak yang dapat menyebabkan karbon monoksidanya mudah berikatan dengan hemoglobin, padahal hemoglobin itu penting untuk mengalirkan oksigen ke seluruh badan. Yang dapat menyebabkan low back pain itu adanya gangguan pada ototnya atau yang kita sebut sprain muskular, kemudian adanya penonjolan dari bantalan tulang atau yang kita kenal sebagai HNP atau hernia nucleus pulposus, kemudian ada pergeseran dari tulang belakang yang akan menjepit sarafnya, kemudian osteoporosis yang dapat mengakibatkan retakan pada tulang yang menekan saraf, kemudian juga ada karena cedera atau riwayat trauma, adanya infeksi pada tulang, kemudian adanya tumor, baik tumor primer di tulang ataupun tumor dari tempat lain yang menyebar ke tulang. Gitu. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya back pain, seperti faktor umur, jenis kelamin, aktivitas pekerjaan seseorang, tinggi dan berat badan, kehamilan, menopause, serta faktor penyakit. Ada penyakit yang menyerupai low back pain seperti misalnya infeksi pada saluran kencing
atau adanya batu pada saluran kencing atau pada ginjal, itu gejalanya bisa berupa nyeri pinggang. Kemudian juga nyeri perut yang disebarkan ke daerah pinggang itu bisa terasa seperti nyeri pinggang, atau nyeri pada organ dalam reproduksi, misalnya reproduksi wanita itu bisa mengakibatkan gejalanya mirip seperti nyeri pinggang. Pada ibu hamil sering terjadi low back pain. Penyebabnya salah satunya karena faktor hormon. Jadi pada wanita hamil itu karena persiapan untuk melahirkan, sehingga hormon tersebut mempersiapkan supaya rongga di sini lebih membesar. Nah, jadi jaringan ikat diantaranya menjadi lebih renggang, jadi mempermudah nyeri pinggang. Yang kedua, postur tubuhnya menjadi berubah karena perutnya lebih membesar ke depan, sehingga center of gravity atau untuk pusat untuk gravitasinya itu berubah, sehingga lebih condong ke depan, akan mempermudah nyeri pinggang. Nah, ini akan bertambah nyeri kalau ibu hamilnya cenderung posisi tubuhnya agak ke belakang begini untuk menyangga beban dari perutnya, itu mempermudah nyeri pinggang. Yang menjadi tanda itu kalau nyeri pinggang yang tidak membaik dalam beberapa hari, dengan istirahat pun tidak membaik. Dan yang perlu kita waspadai adalah apabila ada gejala nyeri pinggang yang terus-menerus, kemudian menjalar ke daerah tungkai, ada rasa baal atau kebas, terus rasa kesemutan ke salah satu sisi maupun kedua sisi tungkai, kemudian ada gangguan berkemih, buang air kecil atau buang air besar, kemudian ada nyeri yang sangat seperti terbakar, seperti tusuk-tusuk. Yang ketiga ada riwayat trauma atau cedera sebelumnya, ada riwayat tumor di tempat lain, kemudian adanya riwayat osteoporosis atau pengeroposan sebelumnya, kemudian berat badan yang menurun, ada panas badan yang menunjukkan kemungkinan ada infeksi di tulang belakang. Yang dimaksud di sini adalah saraf kejepit, yaitu di mana ada bagian saraf tertentu dari tulang belakang yang terjepit oleh baik itu oleh bantalan tulang maupun dari tulang belakang itu sendiri, seperti misalnya HNP atau hernia nucleus petosis, atau penonjolan dari bantalan sendi, itu akan menekan struktur dari sarafnya. Yang kedua, pergeseran dari tulang, itu biasanya pada orang yang sudah tua. Yang ketiga, osteoporosis tadi yang dapat mengakibatkan rapuhnya tulang dan terjadi fraktur atau retakan pada tulang yang bisa menekan saraf. Kemudian juga infeksi pun bisa mengakibatkan rapuhnya tulang dan menekan ke saraf itu tersebut. Kemudian juga adanya tumor, itu dapat menekan saraf yang melalui daerah yang pada bagian tulang belakang yang cedera tersebut. Fungsi pinggang adalah sebagai penyangga sebagian besar berat badan. Jadi, dapat dibayangkan bila nyeri menyerang, tentu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi penderitanya. Pemirsa, kita telah mengetahui apa dan penyebab dari low back pain itu. Pada episode berikutnya, kita akan membahas gejala serta siapa saja yang dapat terkena penyakit ini. Sampai jumpa.